Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinul Syahida dari MTS Negeri 6 Pasuruan. Akan menyampaikan resensi berjudul Merawat Sang Putri Sejak Dini. Merawat sebatang pohon ibarat merawat seorang manusia, perlu perhatian dan kasih sayang. Pohon yang dirawat dengan baik pasti akan memberikan dampak dan manfaat yang baik pada manusia yang merawatnya. Tugas merawat pohon atau tanaman ternyata bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak. Inilah pesan utama yang bisa didapatkan dari penulis buku ini adalah Witaru Emi. Pesan ini seakan menjadi salah satu upaya dan solusi permasalahan lingkungan di Indonesia saat ini. Ya, Indonesia saat ini sedang darurat lingkungan. Oleh karena itu, saya sebagai presensi yang juga tergolong anak-anak kelas 7 tertarik untuk mengulas buku cerita anak berjudul Putri di Dalam Hutan. Buku ini menarik diulas karena beberapa alasan. Pertama, judul dan desain cover depan belakang bukunya sangat menarik dan membuat penasaran pembaca. Yang kedua, buku ini yang berlevel jenjang C, ini artinya buku sesuai dengan usia saya sebagai presensi. Yang ketiga, narasi yang disajikan di cover buku tentang petualangan Nara dan Neo di Pulau Samosir mematik rasa penasaran yang kuat untuk membaca keseluruhan isi buku. Buku ini menceritakan 3 tokoh utama yang masih anak-anak, yakni Nara, Neo, dan Butet. Nara dan Neo adalah anak seorang peneliti burung yang sedang melakukan penelitian habitat burung di Pulau Samosir, Danau Toba. Konflik cerita dimulai ketika Nara dan Neo mencium aroma harum kemenyan di tengah hutan. Neo menjadi takut. Sebaliknya, Nara justru semakin penasaran untuk mengetahui sumber aroma itu. Dengan bantuan penjaga hutan, Pak Pinsar, Nara dan Neo bertemu dengan Butet. Nara pun menyampaikan rasa penasaran dan akhirnya Butet dengan senang hati menceritakan dan menunjukkan di mana tempat aroma kemenyan itu berasal. Mereka bertiga dibantu oleh kakek Butet, Ompung Deli, untuk menemui sang putri yang menjadi sumber dari aroma tersebut. Dengan berbagai ritual yang harus dilakukan, akhirnya Nara dan Neo benar-benar mengerti arti sebuah pohon. Ritual yang harus dilakukan. Akhirnya Nara dan Neo benar-benar mengerti sebuah pohon bagi keluarga Butet dan masyarakat sekitarnya. Alur cerita yang digunakan adalah aluran campuran maju dan mundur. Nara sebagai salah satu tokoh utama mampu ditampilkan dengan seorang gadis yang pemberani yang menjadi ingin tahu, tertarik dengan sumber aroma kemenyan itu berasal. Butet juga digambarkan dengan sangat baik sebagai anak gadis yang bersikap terbuka dengan orang luar sukunya dan mampu menceritakan asal mula sebuah pohon kemenyan. Tentu kedua anak itu gadis dibantu oleh orang dewasa seperti orang tua Nara dan Neo, menjaga hutan, kakek dan nenek Butet untuk membuka tabir cerita sesungguhnya dari keberadaan sang putri di tengah hutan. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022 ini tentu telah melalui proses panjang dalam penyusunan, penelahan, hingga akhirnya layak diterbitkan untuk dibaca semua halayak. Tak heran dari sisi kebahasaan, isi cerita, pesan cerita, dan ilustrasi yang diberikan sangat baik dan enak, nyaman untuk dinikmati pembaca. Demikian pula pengetahuan ilmiah tentang pohon kemenyan dapat berkelindan dengan tradisi lisan asal mula kisah sang putri. Mampu disajikan secara unik dan menarik. Namun, salah satu kekurangan dari buku ini adalah belum ada daftar kosakata untuk terjemahan istilah bahasa lokal yang digunakan dalam cerita. Misalnya, parung simar dagul-dagul, sahali mamarung go apanggo bahul-bahul. Sebagai kesimpulan, buku ini seperti membaca sains fiksi sederhana yang mengaitkan antara tradisi lisan dengan keberadaan sebuah pohon tanaman yang saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dari buku ini, pembaca dapat menarik pesan utama, yakni kesadaran dan kepedulian. Terlebih lagi jika merawat alam dan lingkungan sekitar memiliki keterkaitan yang erat dengan tradisi lokal, budaya lokal, atau kearifan lokal yang masih mengakar dipegang teguh oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, buku ini layak untuk dibaca oleh semua kalangan, baik orang dewasa maupun anak-anak, agar memiliki kesadaran dan kepedulian melestarikan lingkungan dan budaya lokal sejak dini. Demikian resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.